Salam saudara-saudaraku yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku masih tetap ada di dalam kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang semakin baik ini, ada satu renungan yang mau saya sampaikan, yakni tentang tolong-menolong. Berdasarkan Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia 6, ayatnya yang kedua. Tetapi kita akan baca dari ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dan ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam menjalani kehidupan, sekuat-kuatnya kita mau melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja ada saatnya tersandung, ada saatnya keliru memilih jalan, ada saatnya kita lebih terpesona kepada hal-hal yang mengenyangkan mata, tetapi yang sebenarnya membuat jalan kita menjadi keluar dari jalur yang sebenarnya. Dan itu bisa terjadi kepada diri kita, saudara-saudara kita, keluarga, anak-anak kita. Lalu ketika kita ada dalam posisi yang sedang bagus, sedang ada di jalur kehendak Tuhan, lalu melihat ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ada hal-hal menyimpang menurut ukuran mata kita, maka saudara-saudaraku yang harus kita lakukan, pertama, apa? Berdoa terlebih dahulu, ya. Sebelum mengeluarkan kata-kata, berdoa. Kenapa harus berdoa? Supaya jangan sampai justru kitalah yang jatuh dalam pencobaan. Yang bagaimana? Misalnya, ketika kita akan menegur saudara kita yang kita rasa dia keliru, apa yang terjadi, saudara-saudaraku, kalau kita pun ikutan bicara terus-menerus lalu keras, berujung kasar, apa yang terjadi? Cekcok. Yang terjadi percekcokan, perselisihan paham, pertengkaran. Itulah sebabnya sebelum kita berkata-kata, sebelum bertindak, berdoa itu wajib bagi anak-anak Tuhan. Supaya ketika dia mau berbicara, maka landasan berbicaranya adalah kekuatan dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya juga pembicaraan kita, kata-kata yang kita keluarkan
tidak berpulang dengan sia-sia. Kekeliruan ini memang sering kita lakukan, ya. Mengakui atau tidak mengakui, secara sadar tidak sadar dalam perjalanan hidup kita, hal itu terjadi kepada kita. Tuntunan Tuhan melalui firman-Nya saat ini dikatakan di ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Artinya, jika kita melihat saudara kita yang keliru tadi, maka keinginan kita adalah menolong, ya. Bukan sekedar berkicau, ya. Bukan sekedar adu mulut, bukan sekedar serentetan nasihat saja, tetapi keinginan menolong. Itu yang harus kita tekankan, supaya saudara-saudaraku ada pertolongan Tuhan yang disalurkan melalui diri kita untuk menolong saudara-saudara kita yang lainnya. Dan itu pun akan berlaku bagi kita. Mungkin suatu saat kita pun tersandung dan jatuh, lalu orang lain menjadi utusan Tuhan untuk menolong kita. Itu pun akan terjadi. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita menaburkan kebaikan, maka kebaikan itu pula akan berbalik kepada kita. Kebaikan tidak akan pernah salah tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonganlah dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang lain menjadi senang, supaya kita pun bahagia. Dan itulah tujuan dari bertolong-tolongan sesuai dengan hukum Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami dalam menjalani amanah Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada sesama kami, supaya benar kata-kata dan perbuatan yang keluar terpancar dari diri kami benar untuk menolong sesama kami, dan itu menjadi kebaikan bagi kami, bagi orang-orang yang menerima kebaikan kami, bagi orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.